Nyalain belum? Oh iya. Udah pada sarapan belum? Sudah? Ya. Hari ini kita akan mulai masuk ke pelajaran tentang kimia. Kalau minggu lalu kita kan belajarnya masih tentang sejarah ya. Hari ini insya Allah kita akan mulai masuk materi yang judulnya adalah materi. Ada yang tahu apa itu materi? Apa itu materi? Kumpulan apa? Boleh ngacung, siapa yang mau? Susunan. Ya? Pintar sekali. Siapa namamu? Zidni. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Zidni. Nah, itu karena Zidni memperhatikan. Minggu lalu sudah Bapak sampaikan, materi adalah semua hal yang menempati ruang dan massa. Apa yang bukan materi? Contoh hal selain materi. Contoh hal lain selain materi. Iya, apa kira-kira? Masih lewat barusan, terlalu cepat ya. Materi adalah semua hal yang menempati ruang dan punya massa. Menempati ruang artinya ya dalam ruangan ini ada materi dan kemudian punya massa. Nah, cahaya, apakah cahaya punya massa? Tidak punya. Jadi cahaya bukan termasuk materi. Ya.
Contoh hal selain materi, tadi cahaya ya. Cahaya, ini non materi. Apalagi? Yang kita lihat, yang kita pegang. Pegang nggak mungkin ya kalau bukan materi, karena tidak ada massa. Nah, ini contoh-contohnya hal-hal fisika yang bukan materi. Ada energi. Energi bukan materi. Ya. Terus informasi. Informasi itu bukan materi. Contohnya misalkan apa ya? Kombinasi 10 di dalam komputer ya, 1001101 misalkan. Ini sebuah rangkaian data. Dan ini bukan materi. Hanya direpresentasikan dengan sebuah ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ini bagian dari informasi. Kemudian apa? Waktu. Waktu juga bukan materi. Ada emosi, itu juga bukan materi. Jadi yang selain materi banyak sekali. Bagaimana dengan apa ya? Ruh, materi bukan? Agia, ruh, materi bukan? Bukan, karena dia tidak punya massa. Tapi sampai saat ini belum ada yang bisa bangkit. Walaupun katanya semua manusia ada ruhnya, ya. Tapi nggak bisa dibuktikan dengan percobaan. Karena tidak bisa, karena bukan materi, tidak bisa dideteksi dengan alat-alat pendeteksi fisika. Oke, nah kimia itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana materi itu berubah dan saling bereaksi. Kalau fisika yang kita pelajari itu adalah ini volumenya berapa, ini warnanya apa, ini beratnya berapa, ini kalau jatuh kecepatannya berapa, ya. Kalau fisika itu yang dipelajari. Tapi kalau kimia itu adalah mempelajari tentang interaksinya. Bagaimana kalau kapur ditambah air? Bagaimana kalau kapur ditambah cuka? Bagaimana kalau kapur ditambah sabun? Bagaimana kalau kapur ditambah susu? Terus coba. Itu adalah melihat bagaimana materi itu saling berinteraksi. Ya. Jadi dalam hal ini kita punya dua ilmu yang mempelajari materi, yaitu fisika dan kimia. Ya, ini adalah ilmu yang mempelajari materi. Perbedaannya ada pada fokus-fokusnya. Oke. Nah, karena itu kita harus tahu perbedaan antara sifat fisika dan sifat kimia. Tiris euy. Nggak apa-apa. Tadi soalnya Bapak habis ini. Habis baru jalan. Fisika dan kimia. Sifat fisika adalah sifat yang diamati dan diukur tanpa mengubah komposisi dari identitas zat. Jadi seperti tadi ya. Kalau ini berapa beratnya, kan kalau mengukur berat nggak mengubah zat. Ya. Kalau misalkan ada namanya uji kekerasan, itu dikasih tekanan sampai patah stok gitu ya. Ditekan sampai tak patah. Nah, begitu patah, oh sekian Newton ya. Jadi gaya yang diukurnya. Jadi sifat dari materinya itu sendiri. Ya. Itu contohnya adalah kalau kita ngomong tentang besi, berapa massa jenisnya, daya hantar listriknya, warnanya bagaimana, kekerasannya seperti apa ya. Titik leburnya bagaimana, kalau dia dilebur, kalau dipanaskan dia mulai meleleh pada suhu berapa gitu dan seterusnya. Itu adalah sifat fisika. Kalau sifat kimia itu adalah yang diamati saat zat berinteraksi. Jadi kalau kita bicara kimia selalu minimal ada dua zat. Ya.
Kenapa? Karena yang kita lihat adalah interaksi antara kedua zat tersebut. Ya. Contohnya besi. Apa yang terjadi jika besi direaksikan dengan air? Bagaimana perilaku besi kalau ditetesi asam cuka? Bagaimana perilaku besi kalau ditetesi asam lebih kuat lagi, namanya asam sulfat, asam klorida? Kita coba satu-satu. Nah, itu yang disebut dengan sifat-sifat kimia. Ini contoh-contoh sifat kimia yang kita kenal. Jadi kalau di dalam sifat fisika itu ada titik didih, titik beku, massa jenis, kekerasan. Kekerasan itu bukan violence ya di sini ya, tapi hardness. Bahasa Inggrisnya hardness, diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kekerasan. Kemudian sifat kimia itu flammability. Flammability itu kemudahan terbakar. Dikasih api gitu ya, apakah dia terbakar atau tidak. Kemudian kereaktifan, ada logam-logam yang warnanya sama-sama abu gitu ya, tetapi yang satu itu sangat memarah. Dikasih air dia langsung bereaksi sampai akhirnya mengeluarkan api. Ada logam yang seperti itu, sangat reaktif. Kemudian toksisitas. Ada yang tahu toksisitas apa? Imbang? Kamu tuh siapa? Eka? Bana. Oh, Bana, maaf. Maaf ketukar-tukar. Imbang tuh ini ya? Ya maaf. Imbang? Toksisitas. Apa itu toksisitas? Toksin. Toksin. Akar katanya toksin. Racun, betul. Jadi toksisitas itu apa? Racun atau tidak? Jadi biasanya kalau itu terkait dengan makhluk hidup, toksisitas. Ini logam ini beracun tidak? Kalau besi tidak beracun. Tapi ada logam yang kalau misalkan diserap perlahan-lahan ke dalam tubuh menyebabkan kanker misalkan. Ya. Ada yang tahu contohnya logam apa yang dikenal menyebabkan penyakit kanker? Ada yang tahu? Cesium itu juga menyebabkan sangat beracun. Cesium itu adalah zat yang sangat beracun. Tapi yang kanker itu perlahan-lahan. Tidak beracun seperti cesium. Kalau cesium itu langsung mati. Kalau kanker dia hidup tapi menyebabkan mutasi. Contohnya merkuri atau air raksa. Nah, itu bisa menyebabkan keracunan saraf. Ya. Kemudian sifat berikutnya stabilitas. Nah, stabilitas kimia ini terkait dengan ini stabilitas itu apa istilahnya ya? Lawan kata dari kereaktifan. Kalau reaktivitas itu atau kereaktifan adalah seberapa cepat dia bereaksi dengan yang lain. Kalau stabilitas seberapa tahan dia bereaksi dengan yang lain. Atau istilahnya lapuk, ya. Decay. Kemudian ada derajat keasaman. Di seberapa asam cuka, seberapa asam sitrat, itu nanti ada ukurannya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau derajat keasaman itu kayak pH ya? Iya, betul. Derajat keasaman itu nanti ada ukurannya namanya pH. Nah, ada ukurannya. Kalau hari ini kita masih konsep-konsep dulu ya, tapi kita akan coba lihat seperti apa derajat keasaman itu nanti berlaku. Ada yang mau minum? Bapak punya gelas banyak kalau mau minum. Dia mau minum? Minum apa? Oh, ini ya.
Dulu. Ini bukan buat minum dulu. Alah, tinggalin. Yes. Slide sebelumnya. Yang ini. Yo. Sifat fisika dan sifat kimia. Ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Oh, ini. Hawa. Nah, Bapak ini bawa soda kue. Ada yang mau bikin kue? Kenapa? Kenapa? Kalau sifat fisika dari soda kue ini apa? Sifat fisikanya? Soda kue. Dari ini nih, soda kue. Bukan, kalau pengembang baking soda ini beda, soda kue. Ini natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat zat kimianya, kalau kita tulis rumus kimianya NaHCO3. HCO3 2 kali. Natrium bikarbonat. Nah, si bikarbonat ini sifat fisikanya kita bisa bilang warnanya putih, lunak. Jadi kalau ditekan hancur, ya. Itu sifat fisika. Sifat kimianya kira-kira apa? Oh, bagaimana kalau misalkan si soda ini kita tetesi cuka? Nah, coba kita lihat. Oh. Dia ternyata ketika ditetesi cuka, dia akan menghasilkan gelembung. Ya. Seperti ini. Nah, ini termasuk sifat kimia. Jadi ketika A plus B dia jadi apa? Nah, itu sifat kimia. Oke? Gimana? Yo, ini dasar dan cukup penting untuk kita pahami perbedaannya. Sifat fisika dan sifat kimia. Gimana, Fawaz? Aman? Ya. Oke. Kita lanjutkan ke perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau tadi sifat fisika itu adalah sifat dari zat itu sendiri, sedangkan sifat kimia adalah sifat ketika dia terkait dengan perubahan, maka apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan wujud yang tidak mengubah komposisi. Ya, tidak mengubah komposisi dari zat kimia tadi. Contohnya apa? Air dipanaskan menguap. Ya, air didinginkan membeku. Ada perubahan wujud? Ada. Dari padat jadi cair, jadi gas, ya. Dari gas jadi kalau didinginkan jadi cair, jadi padat. Itu mengubah wujud, tetapi tidak mengubah komposisi kimia. Ya, jadi kita mengenal perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak mengubah zat tersebut. Oke? Kalau perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Ya. Zat barunya bisa lebih dari satu. Banyak. Yang penting adalah zat awal dengan zat akhir
jadi beda. Seperti di sini, ini zat awalnya adalah natrium bikarbonat. Di sini ketika ditambahkan dengan cuka, ini cuka itu, ini rumus kimianya, ini cuka, ini baking soda. Oke. Nah, begitu dia direaksikan, maka dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Di sini ada nggak CO2 dan H2O di awalnya? Nggak ada. Jadi begitu dia bereaksi dengan ini, dia akan menghasilkan gas CO2, H2O, kemudian NaCOOH. 2 kali. Nah, ini beberapa zat yang muncul ketika mereka bereaksi. Ya. Jadi reaksi itu adalah perubahan. Apa itu reaksi? Reaksi adalah perubahan munculnya atau hilangnya zat. Perubahan yang disertai dengan munculnya atau hilangnya zat. Ya, reaksi kimia. Nanti kita mengenal ada reaksi eksoterm, endoterm, tapi itu nanti ke energetika hubungannya dengan menjadi menghasilkan panas atau menyerap panas. Ya. Jadi contoh dari reaksi adalah pembakaran. Kayu dibakar itu menghasilkan zat baru yang tidak ada sebelumnya, mengubah karakter zat sebelumnya. Kayu misalkan warnanya abu, warnanya coklat, kemudian ketika dibakar berubah menjadi hitam. Beratnya semula misalkan 100, setelah dibakar beratnya menjadi tinggal 60 misalkan. Nah, itu contoh dari perubahan kimia karena berubahnya zat tersebut. Ya. Kita sekarang mau lihat indikasi perubahan kimia. Ciri-ciri bahwa terjadi perubahan kimia ketika kita mencampurkan dua zat. Ya. Indikasi perubahan kimia atau kemunculan zat baru itu ditandai dengan salah satunya perubahan warna. Jadi kalau kita punya Jadi kalau kita punya dua zat, awalnya warnanya bening gitu ya. Begitu dicampur warnanya jadi ungu misalkan. Nah, itu artinya ada sesuatu yang berubah di sana. Kemudian perubahan munculnya gelembung, nah seperti ini. Nah dia, bahwa dari zat yang semula padat dan cair tiba-tiba muncul gelembung atau gas. Itu juga sebuah bentuk indikasi adanya kemunculan zat baru. Perubahan itu juga ditandai dengan munculnya endapan. Jadi kita punya cairan, kemudian setelah diberi sesuatu, dia kemudian berubah sifatnya. Sehingga yang tadinya larut gitu ya, larutan, dia kemudian mengendap ke dasarnya, muncul endapan. Kemudian terjadi perubahan suhu yang drastis.
Di sini misalkan kalau kalian ukur, ini suhu dari gelas ini dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Coba di rumah ya, kalian cari di dapur soda kue, pegang gelasnya, tetes pakai cuka, maka kalian akan dapati gelasnya menjadi lebih dingin, terasa. Itu adalah reaksi endoterm atau reaksi yang membuat zat menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Dia menyerap energi dari luar, ditandai dengan perubahan suhu. Ada yang menjadi dingin, ada juga yang menjadi panas. Nah, kalau menjadi panas, contohnya yang paling mudah itu adalah kita punya kayu, kemudian kita reaksikan dengan oksigen. Kita kasih pemantiknya sedikit, lalu dia akan terbakar. Itu adalah contoh dari perubahan suhu yang memancarkan panas. Oke? Dan masih banyak. Nah, tapi ini harus tetap kalian hati-hati karena ini hanyalah gejala. Ya, gejala dari munculnya zat baru. Tapi bisa jadi kemunculan zat ini tidak terkait atau tidak merupakan perubahan kimia, bisa jadi bukan perubahan kimia. Kunci dari perubahan kimia itu adalah berubahnya identitas zat. Si zat awalnya ini masih sama atau tidak. Ya. Kalau misalkan zatnya berubah, tidak sama dengan sebelumnya, itu artinya perubahan kimia. Kalau masih sama dengan sebelumnya, dia adalah perubahan fisika. Paham? Ya? Nah, kalau gitu ada sedikit pertanyaan. Tapi sebelum itu, Bapak teh belum sarapan, mau ngopi dulu ya? Boleh nggak? Nah, ada kopi. Kalian ngopi nggak? Ngopi ya? Ada kopi, kemudian ada yang bawa gunting? Boleh Bapak pinjam sebentar? Nah, makasih Bang. Makasih. Nah, ada yang mulai ngantuk nih, mau ngopi boleh, tapi kopinya Bapak kasih cuka ya. Ini bukan. Ini apa nih? Oh, madu nih. Kayaknya iya nih, Bapak udah siap-siap bikin kopi nih. Siap-siap ngopi. Oke, ini pertanyaannya. Nah, menyeduh kopi itu proses kimia atau bukan? Gimana, Zidni? Kimia atau bukan menyeduh kopi itu? Toilet juga? Boleh. Tergantung. Kenapa? Kopinya itu kopi asli tanpa campuran, cuma dikasih air doang, itu perubahan fisika. Oke. Kalau misalnya kayak dicampur susu, dicampur gula, itu perubahan kimia. Perubahan kimia. Kalau dicampur susu. Jadi kalau Bapak punya kopi, kemudian Bapak kasih susu, di sini akan muncul zat baru. Apakah akan muncul zat baru di sini? Mungkin iya. Oke. Gimana?
Kalau menurutmu Hawa? Ini proses kimia atau bukan? Bukan. Yes. Larutan itu proses fisika. Ya. Proses menyeduh kopi itu hanya membawa senyawa larutan kimianya, tapi tidak membawa perubahan secara kimia. Betul. Jadi itu adalah proses fisika. Betul. Jadi tadi yang dibilang bahwa menyeduh kopi itu proses fisika. Ya, jadi proses fisika, jawabannya bukan kimia. Karena menyeduh kopi itu adalah proses fisika yang disebut ekstraksi. Jadi dari biji, di dalam biji kopi itu sudah ada kafein, ada atsiri, ada gula kopi, gitu ya. Dan kemudian dalam proses penyeduhan dia akan akan dikeluarkan dari tadinya di dalam biji tadi, kemudian berpindah ke dalam air. Ya, jadi itu adalah proses fisika. Wah, gaya duduk baru nih. Ya, itu menyeduh kopi. Menyeduh kopi adalah proses fisika. Tapi kalau roasting kopi gimana? Roasting kopi. Kalian tahu roasting kopi? Nah, roasting kopi itu seperti ini. Kopi yang tadinya itu biji, ya, kemudian dibakar, di roasting. Ya, disangrai kalau kata orang Sunda ya. Disangrai dan kemudian disangrai sesuai dengan level sangrainya. Ada yang masih muda sampai akhirnya dark roast. Nah, ini dalam proses ini adalah proses perubahan kimia. Karena ada perubahan sifat dari zat-zat yang semula terkandung di dalam kopi menjadi zat-zat baru, ya, menjadi zat-zat baru yang akhirnya bisa kita nikmati. Karena kalau masih ini ya, ini nggak enak. Pernah nyobain nggak green bean? Ih, di rumah teasnya. Kalau kacang panah lumayan masih bisa dikunyah, ini nggak bisa. Nggak pahit, tapi keras banget, nggak bisa digerus. Yang green bean ini. Tapi kalau sudah dibakar, sudah sudah di roasting sampai ke roasting tertentu, kita sudah mulai bisa menggerusnya. Ya. Jadi ini adalah proses kimia roasting. Okay. Nah, ini adalah contoh pembuatan kopi itu adalah contoh dari proses yang dikerjakan oleh para ilmuwan selama ratusan tahun, selama ribuan tahun bahkan. Ya, dari zaman siapa? Masih ingat kemarin ilmuwan Islam? Jabir ibnu Hayyan. Ya, dari zaman Jabir ibnu Hayyan, betul, dia mengembangkan teknik-teknik untuk mengubah zat dari satu zat tertentu menjadi zat yang baru. Tujuannya adalah untuk menemukan emas. Jadi mengubah tembaga atau timbal itu adalah apa bahasa Indonesianya timbal tuh? Ya timbal ya. Mengubah timbal menjadi emas. Bagaimana caranya? Nah, kemudian beliau juga mengembangkan banyak proses ekstraksi seperti ini. Ya. Nah, dalam proses ekstraksi kita akan punya yang namanya campuran. Jadi saat kita mengekstrak kopi seperti ini sebenarnya
campuran dari banyak hal. Belum pakai gula nih ya. Ini Bapak pesan ya, kopi yang tanpa gula. Jadi ini benar-benar hanya dari biji kopi dikasih air, kemudian diambil airnya. Nah, tetapi ini adalah sebuah campuran. Di dalamnya ada kafein, ada aromanya. Hanya aroma tiap kopi beda-beda kan ya. Nah, itu juga aromanya. Itu merupakan zat kimia yang ada di dalam kopi tadi. Ya, panjang ceritanya. Ini kalian baca aja nanti ya, nanti Bapak share kok ininya. Ya. Nah, campuran itu ada campuran heterogen, ada campuran homogen. Ini apa tadi? Campuran ya. Kopi itu campuran. Kalau susu apa? Jawab dulu. Susu campuran apa? Ayo. Ya. Jawab dulu. Ini apa? Ini kalau susu apa? Campuran. Campuran atau zat murni? Susu murni loh ini tulisannya. Tulisannya susu murni, tapi kalau secara kimia ini campuran atau zat murni? Campuran. Nah, ini nih. Ini madu murni. Madu asli murni. Campuran atau zat murni? Campuran. Jadi yang ya boleh. Jadi istilah murni di dalam kimia itu agak berbeda dengan istilah zat murni dalam pengertian kita sehari-hari. Ada zat murni itu mungkin kalau bahasa Inggrisnya lebih terasa ya. Bahasa Inggrisnya campuran itu apa? Mixture. Sedangkan bahasa Inggris dari zat murni itu substan atau pure substan. Campuran ada yang homogen, ada yang heterogen. Ini campuran homogen atau heterogen? Oh, ini sudah homogen sekarang. Sudah tercampur. Kalau ini homogen atau heterogen? Ini heterogen. Kalau kalian lihat, di bagian atas ini ada gasnya, ada gelembung-gelembungnya. Bagian bawahnya pekat. Kalau lebih kering madunya, maka kita akan temukan kristal-kristal gula misalkan. Jadi gas heterogen itu artinya campurannya kita bisa melihat berbeda fasa. Mixture kita bagi dua, ini ada yang homogen, ada yang heterogen. Jadi kalau homogen, dimanapun kalian ambil, gitu ya, ini sama nih. Jadi di bagian kiri, bagian kanan, komposisinya sama, ya, karena ini sudah tercampur merata. Kalau yang heterogen itu tercampur secara merata, tetapi ada beda-beda fasa, seperti misalkan madu, ya. Contoh. Madu itu kadang-kadang terdapat kristal gula, kemudian ada royal jelly, kadang-kadang ada potongan royal jelly, dan lain-lain, ya. Dan yang cairan madunya itu sendiri. Jadi dalam madu ini kita bisa menemukan banyak sekali fasa. Ini ada gasnya, kalian bisa lihat ya.
itu adalah campuran homogen dan heterogen. Nah, oke, sebentar. Takut Bapak kecepatan. Sampai sini paham dulu nggak? Ya. Campuran itu adalah yang pertama kita dapati ketika kita melakukan panen. Kalian punya apa misalkan? Panen jahe. Ya. Panen jahe. Setelah dibersihkan tanahnya, kemudian diambil sarinya. Nah, itu cairan jahe merupakan campuran dari banyak senyawa. Ya. Nanti kita coba lihat. Kopi. Cairan di sini, ya selain air yang memang tadi kita tambahkan, di dalam kopinya itu sendiri juga mengandung banyak senyawa. Kalau susu, Pak, tadi katanya cairan ini berupa campuran juga. Emang campuran apa? Ya betul lagi ya? Tadi kan Bapak bilang ini campuran ya? Campuran apa kira-kira? Lemak. Air dan lemak. Jadi kalau susu, ini adalah campuran, contohnya susu, ini adalah campuran dari air dan lemak. Kalau kalian panaskan perlahan-lahan gitu ya, airnya menguap, nanti lama-lama akan muncul padatan. Nah, itu padatan yang tidak menguap itu banyak juga isinya tuh. Ada lemak, ada lain-lain. Makanya dia disebut campuran atau mixture. Oke. Kenapa? Pada ngantuk ya? Ngopi dulu deh, ngopi dulu. Siapa yang mau ngopi? Tapi pakai cuka. Ya udah. Bapak minum kok dulu kopinya kalau gitu deh. Kamu mau pakai cuka? Mau susu? Nih. Yes. Bapak tahu nail red gak, Pak? Nail red. Oh, channel YouTube ya? Ya, tahu. Oh, itu kimia banget itu. Itu kimia banget. Styrofoam jadi permen. Gila ya. Dari racun dibikin makanan nama dia. Nail red. Ah iya, kalau kalian suka nonton YouTube, ini ada channel yang bagus. Channel Nail Red. Itu channel YouTube Nail Red. Nil merah. Kita lanjutkan dulu. Ini campuran, memisahkan campuran dan zat murni itu adalah sebuah proses yang kita lihat di baik secara tradisional ataupun skala modern di setiap proses ekstrak bahan alam. Ya, misalkan membuat minyak kelapa dari buah kelapa. Itu juga sebuah proses pemurnian. Ada kalau minyak kelapa relatif lebih murni ya, karena hasilnya itu langsung jadi minyak, langsung jadi VCO. Tapi ada yang di dalamnya itu masih tercampur banyak zat. Nah, di situ kemudian kita melakukan pemurnian menjadi zat murni. Nah, zat murni ini kemudian ternyata kalau kita melakukan pemurnian terus-menerus, maka kita akan dapati bahwa zat murni ini
bisa kita kategorikan kepada dua jenis, yaitu senyawa dan unsur. Ya, secara umum seperti itu. Kita lihat dulu proses ekstraksi. Ini nggak perlu dicatat lah ya, kalau yang ini hanya sebagai pengetahuan umum. Jadi bagaimana biji kopi itu kita ekstraksi, diambil dengan menggunakan dari fase green bean-nya, ya. Karena ada zat-zat yang memang hanya bisa diambil saat dia belum dibakar, belum di roasting. Kalau sudah di roasting sudah berubah tuh zatnya. Nah, kita mau ngambil saat kondisi dia masih green bean. Maka kemudian kita punya jalur ekstraksi green bean. Ada jalur ekstraksi roast bean, beda lagi hasilnya. Kemudian setelah dimurnikan, maka kita akan dapati di akhirnya, nah ini adalah zat murni berupa asam klorogenat dan kafein. Itu adalah dua produk hasil dari ekstraksi biji kopi. Ya. Ekstrak biji kopi. Kenapa? Berarti penyulingan itu termasuk dalam ekstraksi? Ya, proses penyulingan itu adalah bagian dari ekstraksi. Misalkan kalian mau ngambil garam dari air laut, itu juga proses ekstraksi. Ekstraksi garam dari air laut. Kemudian garamnya nanti kalau misalkan kalian ngambil dari air laut ya, diuapkan airnya, tersisa endapannya, itu masih proses fisika. Tapi endapannya ini ternyata bukan cuma satu jenis garam. Yang paling besar itu adalah natrium klorida, ada garam-garam magnesium oksida, garam-garam yang lain. Ya, ada garam litium dan sebagainya. Ya. Nanti tentunya kalau masih campuran, kita pisahkan lagi dengan proses. Nah, inilah proses ekstraksi tadi. Di dalam mungkin waktu pas kemarin itu pas Kapita Selekta Bapak sempat sampaikan ada orang bisnisnya itu melakukan ekstraksi pada bahan-bahan tumbuhan, sehingga mereka bisa misalkan dari teh, dari pohon teh itu bisa diekstrak minyak teh, dan minyak teh itu mahal sekali kalau kita bisa mengekstraknya dengan kualitas dan kemurnian yang tinggi. Itu akan punya nilai jual lebih mahal daripada teh bubuk. Teh bubuk 1 kilonya berapa sih? Ya, paling 23.000. Klaster tingginya mungkin 100.000, 150.000. Kalau sudah spesialitis, ya sudah dikasih brand dan macam-macam, mungkin bisa sampai 300.000 per kilogram. Wow, teh 300.000 sekilo kayak gimana gitu ya. Nah, tetapi ada perusahaan yang melakukan ekstrak minyak teh. Dan untuk hasilnya itu ratusan juta per liter. Jadi dia menghasilkan uang lebih banyak daripada PTPN. Walaupun kebun tehnya mungkin hanya 1/1000 daripada luas kebun PTPN. Ya. Akibat apa? Proses ekstraksi. Contoh ekstraksi yang lain itu adalah ekstraksi sari bunga mawar. Ada yang orang Garut, cing ngacung. Orang Garut? Bukan. Bapak orang Garut ya. Nah, di Garut itu ada namanya Gunung Kamojang. Di lereng Gunung Kamojang itu ada namanya daerah Situhapa. Di situ ada perkebunan bunga mawar. Yang mereka melakukan ekstraksi sari bunga mawar. Gitu ya. Dengan proses ekstraksi ini, kemudian sari bunga mawarnya yang menjadi bahan baku untuk industri. Untuk industri sabun, industri parfum, industri lain-lain. Ya. Apalagi? Contoh berikutnya, ekstrak jahe. Nah,
Jahe ini isinya banyak sekali nih. Kemudian kita ekstraksi mencapai zat murni. Kenapa? Minyak atsiri. Minyak atsiri dari jahe ini. Jadi minyak atsiri itu minyak tumbuhan. Minyak tumbuhan yang wangi. Nah, itu sebutnya minyak atsiri. Apapun. Itu sebenarnya istilah untuk minyak yang harum. Entah itu minyak dari apa? Dari jahe atau dari bunga mawar, itu adalah minyak atsiri istilahnya. Ya. Oke. Ya. Mau isi air? Tunggu setengah jam lah ya. Masih bisa nunggu kan kalau minum kan? Mau diganti susu aja atau kopi? Mau diganti kopi? Mau? Enggak. Bapak, Yes. kalau proses yang kopi ditambah susu tadi apa ya? Oke. Good question. Kalau misalkan tadi susu ditambah kopi, itu kan tadi Bapak bilang bukan perubahan kimia, ya, tapi itu sebuah pelarutan, sebuah perubahan fisika. Dia hanya mencampur kopi dengan susu, ya. Apa bedanya campuran dengan senyawa? Di dalam campuran itu proporsinya bebas, ya. Ini kopi segini, dikasih susu segini, ini kopi susu. Tambahin lagi, komposisi juga. Tambah lagi, masih kopi susu juga. Kopi ultra, susu ultra ya, walaupun susunya susu murni ya. Terus gitu. Kalau Bapak suka rada banyak ya. Nah, ini masih kopi susu juga. Tidak kemudian disebut susu kopi, tidak. Tetap disebut cafe latte. Ya. Jadi campuran itu proporsinya bebas. Walaupun kemudian nanti ada sifat-sifat yang berbeda-beda, itu lain hal. Yang jelas ketika kita tambahkan zat dengan perbandingan yang bebas, itu istilahnya adalah campuran. Ya. Nah, kalau senyawa itu perbandingan unsur-unsur penyusunnya khusus, nggak bisa yang lain. Kayak misalkan sinabar. Sinabar itu HGO, merkuri oksida. Ini perbandingannya adalah 1:1. Nggak bisa 1:2. Kalau 1:2 bisa membentuk HGO2 Hg2O ada. Hg2O. Tetapi ini zat yang berbeda. Warnanya beda, sifatnya beda gitu ya. Nah, kalau misalkan sinabar atau HGO itu adalah perbandingannya adalah 1:1. Ya. Kalau HGO itu sinabar, kalau HGA anak K10 kalau HGA ya. Beda itu. Oke. Nah, ini ada sebuah tabel, sebentar. Tabel ukurannya ini Bapak lupa, belum diubah. Yes. Oh, mangga. Yes. Kenapa? Zat murni. Air itu zat murni. Nah, kita coba lihat dulu ya.
Nah, ini adalah beberapa contoh unsur dan senyawa, ya. Tadi ada pertanyaan, air itu zat murni atau bukan? Air itu zat murni. Jadi kalau kita punya tergantung airnya air apa dulu sih sebenarnya pertanyaannya. Kalau misalkan airnya adalah yang tutupnya biru, itu masih ada mineral terlarut. Dia zat murni tapi mineralnya ada. Kalau kalian beli yang tutupnya merah, misalkan mereknya apa? Amidis, Cleo, kemudian apa lagi? Pokoknya kayak gitulah. Yang tutupnya orange, itu adalah air yang sudah tidak ada mineralnya. Nah, itu zat murni. Beda. Jadi kalau yang warnanya biru, ini masih mengandung mineral. Yang warnanya merah, itu air. Ini kesepakatan produsen air kemasan ya. Itu adalah air dengan mineral yang sudah dihilangkan. Yes. Kalau hijau, yang hijau itu apa contohnya? Oh, itu masih kategori dianggap biru. Jadi masih air mineral. Putih ada gitu? Misalkan apa? Oh, arak. Itu beda itu. Ya, kenapa? Tutupnya? Ya, itu memang bukan standar ya, tapi kesepakatan bahwa kemudian mereka punya improvement ya beda. Ini adalah contoh unsur dan senyawa. Kalian perhatikan di sini tembaga. Contohnya kabel listrik. Tembaga atau kabel listrik itu adalah unsur. Tembaga yang kita gunakan dalam kabel ini tentunya setelah kita kupas bagian luarnya ya, itu adalah logam murni. Kemudian aluminium itu juga termasuk kategori unsur logam. Besi juga masuknya logam, unsur. Kemudian emas 24 karat itu unsur. Tapi kalau emasnya 22 karat itu apa? Senyawa atau apa? 22 karat. Campuran. Artinya 22 karat itu betul. Kalau 24 karat ini 100%, kalau 22 karat itu yang jadi ini adalah emas. Yang duanya ini adalah logam lain, misalkan perak. Misal ya. Kemudian isi pensil atau grafit itu juga unsur. Dia adalah karbon murni. Kemudian ada perak batangan tadi ya, itu logam murni. Ada oksigen di tabung nafas di rumah sakit, itu juga unsur. Zat murni yang kategorinya unsur. Walaupun dia adalah molekul. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan juga. Dalam unsur itu ada yang seperti besi, rumus kimianya Fe, tapi ada juga seperti oksigen, O2. Nah, rumus kimianya ada apa namanya? Dia merupakan sebuah molekul. Tetapi ini adalah zat murni berupa unsur, tidak tercampur dengan zat yang lain. Kemudian air raksa. Air raksa di termometer hari ini sudah makin jarang kalian lihat, tapi ini adalah logam cair murni. Kemudian ada hidrogen. Hidrogen di tabung las itu juga adalah contoh dari gas murni. Ya. Itu adalah unsur. Nah, ada berikutnya adalah contoh senyawa. Seperti misalkan air mineral. Nah, air mineral tadi itu adalah zat murni berupa senyawa. Kita anggap dulu zat murni ya, abaikan pengotor-pengotornya. Itu adalah zat murni berupa senyawa. Karena apa? Air itu terdiri hasil reaksi dari oksigen dan hidrogen. Ya. Kalian tahu proses elektrolisis. Air dipecah menjadi dua gas terpisah. Ada hidrogen dan oksigen. Dikasih listrik terpisah menjadi gas, hidrogen dan oksigen. Ya.
Kemudian contoh senyawa yang kalian temui sehari-hari adalah garam dapur. Itu hampir pasti NaCl 100%. Nggak selalu 100% sih, karena sudah diperkaya atau ditambahi iodium. Nah, sudah ada garam beriodium, sudah ditambahkan iodium. Kemudian senyawa berikutnya adalah gula pasir. Itu adalah pemakaian kalian sehari-hari. Kemudian soda kue. Soda kue ini juga adalah contoh senyawa sehari-hari. Kemudian es kering. Pernah lihat es kering nggak? Es kering itu adalah CO2 padat. Gas CO2 didinginkan sampai sangat dingin dan dia menjadi es kering. Kemarin tuh sempat jadi apa namanya tuh? Yang sempat viral tuh. Ya, sampai ada ya es bulbul. Itu bahaya sekali. Karena apa? Bukan karena beracun, tapi karena dia sangat dingin sehingga bisa menyebabkan radang dingin ketika ditelan. Bahaya sekali. Ya. Terus kenapa senyawa nggak dimasukin kayak campuran gitu? Kenapa dia masih masuk ke zat murni? Ada beberapa yang ada campuran. Contohnya apa? Beberapa yang ada campuran. Air mineral, kan dia air sama mineral. Oh, contohnya itu maksudnya. Iya, itu kenapa air mineral itu dimasukkan ke dalam senyawa? Karena bisa dibilang komponen airnya itu adalah 99,99%. Ada mineralnya tapi sangat sedikit. Kalau mineralnya banyak warnanya keruh, kalian nggak akan minum. Kayak misalkan air sumur itu komponen mineralnya cukup tinggi, mungkin bisa 1%, 1,5%, itu warnanya sudah keruh. Ya. Tapi kalau air botolan itu sudah disaring sedemikian sehingga akhirnya kita tidak lihat lagi pengotornya dan sudah cukup aman kita anggap sebagai zat murni. Berarti kalau senyawa itu sendiri definisinya? Senyawa, nah, nanti kita akan pelajari. Ya. Jadi kita lihat dulu zat murni itu ada yang namanya unsur, ada yang namanya senyawa. Ya. Nah ini contoh misalkan cuka. Cuka ini adalah senyawa juga, tapi senyawanya memang tidak apa namanya sudah dicampur, sudah diencerkan. Dia adalah misalkan di sini tertulis food grade acetic acid 25%. Jadi artinya kandungan cukanya 25%, yang 75%-nya apa? Air. Ya, diencerkan. Karena kalau enggak susah nanti makainya. Setetes kebanyakan, tetes kurang dikasih 2 tetes kebanyakan. Karena terlalu konsentrat. Jadi kadang-kadang salah satu cara untuk kemudahan pemakaian itu diencerkan dulu dengan zat yang netral. Ya. Kemudian gas LPG. Nah, gas LPG ini juga itu senyawa. Ya, gas bentuknya tapi dia terdiri dari hidrokarbon, yaitu senyawa hidrokarbon, yaitu molekul C3H8. Alkohol juga itu adalah contoh senyawa, kapur tulis juga contoh senyawa. Nah, yang bagian bawah ini, nah ini adalah contoh campuran. Ya, jadi kalian kopi seduh tadi, kopi seduh itu ada air, ada kampas kopi, ada zat terlarutnya, ya. Udara juga campuran. Ada nitrogen, ada oksigen, ada CO2, segala macam bercampur di sini. Kemudian air laut, kuningan. Nah, kuningan itu adalah campuran dari tembaga dan seng. Ya. Iya. Seng. Kemudian jus buah. Oh, kalau jus buah jelas lah ya. Itu jelas campuran.
saat kalian beli apa ini? Saat kalian beli jus buah dari warung, walaupun tidak dicampur gula, itu sudah merupakan campuran, ya, karena dari buah tadi. Tanah, minyak goreng. Nah, minyak goreng juga sebenarnya jarang yang berupa senyawa murni. Dia biasanya campuran dari lemak, dan lemak ini sebenarnya jenisnya banyak. Ada yang rantainya panjang, ada yang rantainya pendek gitu ya. Nah, itu kemudian bercampur. Parfum atau yang bentuknya padat, beton. Nah, itu juga adalah jelas campuran. Ya. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Imbang. Apa itu senyawa? Nah. Belum muncul, maaf. Jadi kalau campuran itu adalah perbandingan sembarang. Itunya lupakanlah ya. Jadi intinya adalah campuran itu komposisinya sembarang. Seperti tadi, kopi dan susu. Mau kopinya sedikit, susunya banyak, atau susunya banyak, kopi sedikit sama aja. Atau kopinya banyak, susunya yang sedikit, itu tetap berupa campuran. Ini adalah campuran yang heterogen karena komposisinya sama di semua bagian. Kalau kalian punya cappuccino, ada tahu cappuccino? Kopi cappuccino, cappuccino cincau. Itu ada cincaunya, nah itu jelas campuran yang heterogen karena ada fase cincaunya yang padat. Ya. Berikutnya adalah senyawa. Nah, kalau senyawa adalah materi yang terbentuk dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan yang fix. Bedanya hanya itu. Khusus. Seperti H2O ya, atau air. Nah, H2O atau air ini perbandingannya ya 1:2. 1 bagian oksigen dan 2 bagian hidrogen. Ya. Yang paling kecil unsur. Kita belum akan bahas unsur, kita sampai senyawa dulu hari ini karena waktu kita tinggal 10 menit. Ya. Intinya perbandingannya kalau yang campurannya cuma satu. Yep. Kalau senyawa Fix, nggak boleh berubah. buat jadi zat itu dia Harus fix, harus segitu. Kalau mau buat itu, kalau mau buat zat itu gitu ya, apapun itunya, maka perbandingan unsur penyusunnya hanyalah itu berbanding itu. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. yang mau bilang air dengan mineralnya satu persatu itu cuma campuran. Ini campuran, betul. Ya. Bapak, Yes. kalau homogen itu heterogen itu, kalau heterogen kayak air sama minyak, kalau homogen itu larutan. Yes. Betul. Ada yang pernah coba ini susu ya, untuk membuktikan bahwa ini adalah campuran? Apa yang terjadi kalau kita kasih cuka? Ini susu ya. Apa yang terjadi kalau kita tambah cuka? Wih, urang cobian we nya. Bismillah. Mau buat tawa? Tadi katanya suka. Udah. Oh, belum diminum. Oh, belum diminum. Butuh waktu. Kenapa? Nah, betul. Ini mulai terjadi pemisahan
Ya. Tuh. Lemak yang tadinya larut sekarang sebagian mulai menempel di dinding. Ya. Jadi dia di sini terjadi reaksi kimia yang menyebabkan susu ini terpisah. Nanti akan ini mengendap pelan-pelan. Itu akan terpisah antara air dengan lemaknya. Itu. Nah, itu contoh reaksi kimia, dia mengubah zat. Ada yang mau coba? Dibauin aja udah nyegak. Terus tambah Yakult. Ya. Coba. Hawa pinjam sebentar. Nah, yang ini kan belum dikasih cuka ya. Ketika kita aduk begini, itu kemudian kita melihat susu yang menempel di dindingnya akan perlahan-lahan turun. Kalau ini kita melihat dia masih menempel di dindingnya karena sudah mulai terjadi reaksi pemisahan antara si susu dengan larutannya. Oke? Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kita hari ini sudah membahas tentang sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika, perubahan kimia, kemudian campuran, zat murni, dan senyawa, plus unsur. Sedikit, unsur akan kita bahas lebih dalam pertemuan berikutnya. Tapi dari konsep ini ada yang belum paham? Gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh takut-takut. Boleh. Nggak apa kalau nanya itu nggak boleh takut. Atau masih bingung? Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Nama kamu teh siapa? Siapa? Hah? Siapa? Risma. Risma, gimana? Apa yang belum paham? Oh, campuran heterogen dan campuran homogen. Oke. Campuran homogen itu adalah campuran yang rata seperti ini. Ini campurannya rata nih. Kalau campuran heterogen itu kita melihat ada apa ya? Ada fasa yang berbeda. Fasa itu artinya misalkan ada padatan atau ada contohnya apa ya? Contohnya seperti cappuccino cincau tadi Bapak bilang. Kopi cappuccino kemudian ditambah cincau. Nah, itu adalah campuran yang heterogen. Karena ada fase cairnya dan ada fase cincaunya yang padat gitu. Itu heterogen. Atau misalkan tadi beton. Beton itu kita bisa lihat walaupun itu campuran, di situ ada batu, kita masih bisa lihat gitu ya. Ada semen juga masih bisa kita lihat secara umum. Campuran semen dan pasir masih bisa kita lihat secara umum. Itu adalah contoh campuran heterogen. Ya. Itu contoh homogen dan heterogen. Atau campuran air dan minyak. Air dan minyak itu juga campuran heterogen. Kalau si air dan minyaknya terpisah. Tapi kalau misalkan seperti susu, ini air dan minyak juga nih. Ini udah mulai terpisah ya. Tapi kalau air dan minyaknya itu masih belum terpisah, seperti yang di gelas yang dipegang Hawa, itu adalah campuran homogen. Tuh. Santan itu homogen. Tapi kalau dimasak sampai pecah, itu jadi heterogen.
Ya, jadi di situ perbedaannya. Gampang lah. Kalau heterogen itu kelihatan ada perbedaannya. Dipanaskan atau seperti kita bikin kopi dari ini ya, dari bubuk yang kapal api misalkan. Itu ketika di sepatunya kenapa? Simpan di bawah. Nah, kalau tadi misalkan kita seduh, itu akan ada kopi yang padatannya mengambang. Yes. Ini apa ini? KitPad. Itu kimia. Jadi dalam sini ada proses reaksi yang menyebabkan reaksinya menghasilkan panas atau menghasilkan dingin. Kalau ini menjadi panas. Ya, ini perubahan kimia. Salah satu contoh perubahan kimia menghasilkan panas. Ya. Oke. Masih ada 2 menit sambil nunggu pertanyaan. Bapak minum kopi dulu ya. Oh ya, mangga. Toilet lagi? Wow. Ya, 2 unsur atau lebih. Oke. Pas bel. Siapa yang mau susu cuka? Tio pak, Tio mau uji nyali. Oke, kalau begitu Pak, kalau yang menyeduh kopi dia prosesnya pelan. Kalau yang sangrai itu proses pemanasan. Prosesnya proses kimia lah. Ini reaksi kimia kompleks, namanya reaksi Maillard.